Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Perkantoran yang berjudul Perencanaan Pekerjaan Kantor yang beranggota Trisuleti Septika NIM 20301030, Salmi NIM 2030103083. A. Pengertian fungsi dan jenis perencanaan pekerjaan kantor. 1. Pengertian perencanaan pekerjaan kantor. Menurut Georger, perencanaan adalah gambaran perumusan kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang dimaksud untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Wirth, perencanaan mengusahakan agar rencana mengenai pelaksanaan pekerjaan yang disiapkan dengan seksama dilaksanakan dengan tepat. Menurut William, perencanaan ialah menentukan apa yang akan dilakukan. Menurut Mitchell, perencanaan adalah fungsi manajerial untuk menentukan lebih dahulu apa yang dilakukan satu kelompok atau oleh seorang dalam membagikan tujuan-tujuan tersebut akan tercapai. Menurut Helfit, perencanaan mengundang pertimbangan dari faktor-faktor yang mempengaruhi suatu situasi dan penentuan suatu arah yang tindakan. A. Pengertian 2. Fungsi perencanaan pekerjaan kantor. Planning adalah perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memilih dan memilah pekerjaan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Organizing, pengorganisasian. Proses mengatur pekerjaan kantor melalui dari siapa yang melakukan apa, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Menentukan uraian tugas. 3. Actuating, penggerakan. Pekerjaan yang mengupayakan agar pekerjaan kantor tepat dilakukan dengan baik. 3. Jenis perencanaan pekerjaan kantor. 1. Jenis perencanaan menurut prosesnya. 2. Jenis perencanaan menurut jangka waktunya. 3. Jenis perencanaan menurut wilayah pelaksanaannya. 4. Jenis perencanaan menurut pandangannya. 5. Jenis perencanaan dilihat dari segi luasnya usaha kegiatan. 6. Jenis perencanaan menurut James Astor tahun 1994. B. Penetapan tujuan. Dalam hal itu sebuah ide bagus yang masih ada di dalam benak kita tidak bisa langsung dijadikan sebagai sebuah perencanaan yang komplit. Ide tersebut harus dilakukan atau dijadikan lebih dahulu sebuah perencanaan. Kerja setelah itu harus bisa dibuat menjadi sebuah rencana kerja yang konkret. Terdapat 5 prinsip dalam penetapan tujuan, yaitu tujuan harus jelas, tujuan harus mempunyai tingkat kesulitan mengenai untuk mencapai jenjang yang tinggi. Macam komponen sistem kerja yang harus diperhatikan guna memperoleh metode kerja yang baik. 1. Komponen material. Bagaimana cara mendapatkan material, jenis material yang sudah diproses, dan lain-lain. Material yang dimaksud dalam hal ini meliputi bahan baku, sublist atau komponen, pas, dan lain-lain, produk jadi dan limbah lain-lain. 2. Komponen manusia. Bagaimana sebaiknya posisi kerja pada saat proses kerja berlangsung agar mampu memberikan gerakan kerja yang efektif dan efisien. 3. Komponen mesin. Bagaimana desain dari mesin dan peralatan kerja lainnya, apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi. D. Komponen lingkungan kerja fisik. Bagaimana lingkungan kerja fisik tempat operasi kerja dilaksanakan. D. Prosedur kerja. Prosedur adalah serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik, dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja. Prinsip-prinsip penyusunan prosedur kerja. Yang pertama, prosedur kerja harus disusun dengan memperhatikan tujuan, peralatan, material, biaya, waktu, dan sifat dari suatu pekerjaan. Yang kedua, dalam penentuan urutan pekerjaan antara tahap 1 dan tahap yang berikutnya harus memiliki keterkaitan. Yang ketiga,
perlu didaftarkan secara rinci, mulai dari pekerjaan apa saja yang harus dilakukan sehingga lamanya waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan bidang tugas.